Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Perhentian Raja. Hari ini kita akan belajar lagi tentang persamaan trigonometri part 3. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sin dan kosinus, hari ini kita akan belajar tentang tangen ya. Untuk persamaan trigonometri tangen tetap sama dibagi dalam derajat maupun radian dengan bentuk tangen X sama dengan tangen alfa ya. Jadi kalau dalam bentuk derajat rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Sedangkan kalau dalam bentuk radian tangen X sama dengan tangen alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali Pi. Hanya perbedaannya 180 derajat dengan Pi ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan tangen X sama dengan akar 3 dalam interval 0 sampai 2pi. Dari soal di sini kamu lihat intervalnya diminta itu dalam bentuk radian. Berarti kita harus mengubahnya ke dalam bentuk radian. Sekarang langkah pertama kamu copy dulu tangen X sama dengan akar 3. Nah, kita harus ingat-ingat tangen berapa yang hasilnya akar 3. Ingat-ingat lagi ya ke dalam bentuk tabel trigonometri sudut istimewa. Tangen yang hasilnya akar 3 adalah 60 derajat. Tapi kamu tidak sampai di 60 derajat aja ya. Ubah dia dalam bentuk radian. Berarti hasilnya adalah pi per 3. Kenapa? Karena pi itu adalah 180 bagi 3 hasilnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kalau sudah dapat pi per 3 itu sebagai alfa ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Berarti X sama dengan alfanya adalah pi per 3, jadi ganti alfanya jadi pi per 3. Oke, pi per 3 ditambah K dikali Pi ya. Karena rumusnya emang itu alfa tambah K kali Pi. Nah, sekarang barulah kita sudah dapat rumusnya. Nah, bisa kita ganti nilaikannya mulai dari 0 sampai seterusnya ya. Untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti kita bisa masukkan K-nya menjadi 0. Pi per 3 X sama dengan pi per 3 ditambah 0 dikali pi ya. Oke, sama dengan berapa? 0 dikali pi ya 0. 0 ditambah pi per 3 ya, hasilnya adalah pi per 3. Oke, dapat kita pi per 3 berarti masih memenuhi interval ya. Dia sampai 2pi yang paling maksimalnya. Oke, kita sekarang lanjut ke untuk K sama dengan 1 ya. Berarti kita masukkan aja ke dalam rumusnya X sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali pi. Nah, sama dengan pi per 3 ditambah pi ya. 1 kali pi berarti adalah pi. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Ingat, yang tidak mempunyai penyebut kamu kalikan dengan penyebut teman sebelahnya. Nah, penyebut teman sebelah adalah 3, berarti dia 3 kali pi, 3pi. 3pi tambah pi, pi itu kan notabene 1, berarti 3 tambah 1 adalah 4 pi per 3. Oke. Masihkah dia dalam interval? Masih. Karena 4 dibagi 3 itu masih 1, sekian ya. Berarti masih memenuhi interval. Nah, sekarang K sama dengan 2. Berarti ganti K-nya menjadi 2 ya. Gampang. 2 kali pi. Sama dengan berarti pi per 3 ditambah 2 pi.
Sama ya dengan tadi, 2pi itu tidak mempunyai penyebut, jadi harus kita kalikan dulu ke 3. Berarti 2 dikali 3 adalah 6pi. 6pi ditambah pi. Pi itu kan 1, berarti 6 tambah 1 adalah 7 ya. 7 pi per 3. Oke, 7 dibagi 3 itu hasilnya udah 2 lebih. Apakah dia masuk dalam interval? Tentu saja tidak. Maka kita buat dia dalam tinta merah ya. Oke, sekarang karena sudah tidak memenuhi interval, langsung saja kita tulis berapa himpunan penyelesaiannya. Jelas di situ himpunan penyelesaiannya cuma ada 2 ya. Maka himpunan penyelesaian dari soal yang pertama, cari dulu nih tanda kurung untuk himpunan. Nah, jangan pernah lupa ya, tanda kurung untuk himpunan bentuknya seperti yang ada di layar. Oke, kita masukkan pi per 3 dan 4 pi per 3. Itulah himpunan penyelesaian untuk soal yang pertama. Sekarang kita contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tangen 2x dikurang 40 derajat sama dengan tangen 60 derajat untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti kalau dari soal ini sudah jelas terlihat bahwa kita akan mengubahnya dalam bentuk derajat. Oke, kita salin dulu tangen 2x kurang 40 derajat sama dengan tangen 60 derajat. Dia di sini nggak langsung x ya, nggak langsung tangen x sama dengan sekian gitu. Nah, kita harus mengubahnya menjadi tangen x dengan cara min 40 derajat ya. Kita pindahkan ke ruas kanan ya. Karena di situ ada min 40 derajat. Jadi kita buat di sini 2x, kan udah sama-sama tangen nih, tangannya udah hilang aja. 2x sama dengan buka kurung ya. Buka kurung 60 derajat. Nah, jadi 40 derajat ya, maksudnya plus, karena tadi dia minus, pindah ke kanan jadi plus, ditambah, nah itu kan 60 tambah 40 sebagai nilai alfanya ya, ditambah K dikali 180 derajat. Itu sesuai dengan rumus ya. Oke, nah karena ada yang harus diselesaikan 60 tambah 40. Nah, buat kita di sini 2x sama dengan 60 tambah 40 adalah 100 derajat ditambah K kali 180 derajat. Coba dilihat di sini apakah dia sudah berbentuk X? Belum, masih ada koefisien 2. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Dengan cara ruas kanan semuanya kita bagi 2 biar ruas kirinya tinggal X. X sama dengan 100 dibagi 2 adalah 50 derajat. Ditambah K dikali 180 dibagi 2 hasilnya adalah 90 derajat. Oke. Maka kita sudah dapat persamaan trigonometrinya. Jadi kita tinggal ganti nilai K-nya mulai dari 0 sampai seterusnya ya, sampai memenuhi interval yang diminta. Untuk K sama dengan 0 ya. Kita buat rumusnya. X sama dengan 50 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. Oke, 0 dikali 90 derajat kan hasilnya juga 0. Berarti jelas bahwa hasilnya di situ adalah 50 derajat. Itu untuk nilai K-nya sama dengan 0 ya. Sekarang kita akan ke nilai K sama dengan 1. Setelah 0 berarti 1 ya. X sama dengan
50 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat ya. Berarti 1 dikali 90 hasilnya ya 90 tambah 50. 90 tambah 50 hasilnya 140 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 2 ya, X sama dengan 50 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. Nah, berapa hasilnya? 2 kali 90 berapa? 180 ya kan? 180 ditambah 50. Maka hasilnya adalah 230 derajat. Masih memenuhi? Masih, karena dia intervalnya itu sampai 360 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 3. Maka ganti K-nya menjadi 3. X sama dengan 50 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat sama dengan 3 dikali 90 kan 270 nih, ditambah dengan 50 derajat. 270 tambah 50 hasilnya adalah 320 derajat. Masih memenuhi? Masih. Sekarang coba kita ganti nilai K-nya menjadi 4. Untuk K sama dengan 4, X sama dengan 50 derajat ditambah 4 kali 90 derajat. Sama dengan 4 kali 90 360 ya, ditambah 50. Hasilnya adalah 410 derajat. Apakah 410 derajat itu memenuhi persamaan atau intervalnya? Tidak. Jadi kita kasih dia tinta merah ya. Sekarang bisa kita tulis aja himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian dari contoh soal yang nomor 2 adalah berapa biji itu? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Kita buat dulu tanda kurungnya. Mulai dari 50 derajat. Lalu 140 derajat. 230 derajat. Dan 320 derajat. Maka itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Semoga penjelasan kali ini mudah dipahami ya. Silahkan kamu cek lagi soal latihan di Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.